PP 50 tahun 2022, hak dan kewajiban wajib pajak diubah. Apa saja sih? Di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa peraturan yang menarik dalam PP 50 tahun 2022. Pertama, yaitu NIK yang digunakan sebagai NPWP. Kedua, ada batasan dalam pembetulan SPT. Ketiga, ketentuan verifikasi terkait penerbitan surat ketetapan. Dan keempat, terdapat penurunan sanksi keberatan dan sanksi banding. Pertama, yaitu pengaturan NIK yang digunakan sebagai NPWP penduduk. Peraturan mengenai NIK menjadi NPWP akan berlaku mulai tahun 2023 ini loh. Eits, tapi wajib pajak tetap perlu untuk melakukan aktivasi terlebih dahulu. Nah, aktivasi NIK menjadi NPWP ini ada dua cara loh. Yang pertama, wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dapat memberitahu pihak DJP untuk melakukan aktivasi NIK. Kedua, wajib pajak juga dapat melakukan aktivasi secara mandiri. Asalkan wajib pajak memiliki data tentang penghasilan dari aktivitas usaha atau aktivitas bisnis wajib pajak. Nah, nantinya DJP akan menginformasikan kepada wajib pajak kalau NIK sudah diaktifasi sebagai NPWP aktif. Di bab 2 juga tidak hanya membahas mengenai pengaturan NIK aja nih, tapi juga membahas mengenai peraturan batasan pembetulan SPT. Apa saja sih? Pertama, di ayat 1, wajib pajak bisa membetulkan SPT yang sudah disampaikan, tapi juga harus disertakan pernyataan tertulis ya. Tapi nih, di peraturan sebelumnya, PP 74 tahun 2011 ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi di ayat 1, yaitu WP dapat melakukan pembetulan SPT yang disampaikan jika Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan verifikasi untuk penerbitan SKP, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan. Nah, di peraturan yang baru ini, satu syarat tadi telah dihapuskan dari pasal 5 ayat 1, dan dua syarat lainnya dijabarkan dalam ayat 2. Di pasal 5 ayat 3 ini, Sobat Atax dapat menyampaikan pembetulan SPT sebelum Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan yang dimulai sejak SPT pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai, atau wajib pajak lainnya. Yang ketiga, dalam ayat 1 disebutkan bahwa pembetulan SPT harus diserahkan pernyataan tertulis. Nah, pernyataan tertulis ini dilakukan dengan cara memberikan tanda centang pada tempat yang telah disediakan dalam SPT. Itu tempatnya di sini nih, yang menyatakan bahwa wajib pajak membetulkan SPT. Selain di bab 2, bab 4 juga nggak kalah menarik loh. Di bab 4 ini membahas tentang ketentuan verifikasi terkait penerbitan surat ketetapan yang dimana ketentuan ini itu dihapuskan. Tidak hanya itu saja, di bab 4 ini kita fokuskan pada pasal 20 dan pasal 30 ayat 1E ya. Di pasal 20 terdapat peraturan yang dimana Direktorat Jenderal Pajak itu dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dengan jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau pada saat berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan. Selanjutnya di pasal 30 ayat 1E ini membahas tentang syarat laporan keuangan nih, yang dimana Sobat Atax dapat menyampaikan laporan keuangan suatu tahun pajak setelah wajib pajak diaudit oleh akuntan publik atau oleh lembaga pengawas keuangan pemerintah. Nah, namun dalam hal ini, laporan keuangan wajib pajak memperoleh pendapat selain wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya di bab 5, yang dimana peraturan ini menurunkan sanksi keberatan dan sanksi banding. Dalam PP 74 tahun 2011, di pasal 31 ayat 1 menggunakan aturan di mana dalam pengajuan keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Namun, dengan adanya PP nomor 50 tahun 2022 ini, pengenaan sanksi administrasi berupa denda berupa menjadi 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Nah, selain adanya perubahan dari tarif denda sanksi keberatan, juga ada perubahan terhadap tarif denda sanksi banding loh Sobat Atax. Nah, apa sih perubahannya? Jadi Sobat Atax, dalam PP 74 tahun 2011 pasal 32 ayat 1, wajib pajak dikenakan 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Hal ini berubah dalam PP 50 tahun 2022 kemarin yang semulanya 100% menjadi 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Nah, kira-kira ini nih perbandingan sanksi keberatan dan sanksi banding dalam PP 74 tahun 2011 dan PP 50 tahun 2022. Gimana nih pendapat Sobat Atax? Jangan lupa komen ya mengenai PP 50 tahun 2022 ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di Atax Indonesia, follow TikTok kami di Atax Indonesia, dan juga subscribe ke YouTube channel kami di Atax Indonesia. Jangan lupa, ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa!